Halo guys, kita masih lanjut untuk membahas Aisyah. Ini video ketiga dari sebelumnya. Dan tadi sempat Aisyah itu minus 7% ya kurang lebih. Dan 266-nya sempat di over dengan sekitar 80.000 lot ganjelannya, dan sekarang 266 sudah di beat. Berarti barang ini masih diminati oleh para pencopet atau mungkin bandar siap menggoreng kembali. Yang kemarin sempat naik 24%-an dan hari ini sempat minus 7%, kurang lebih 6,99 ya, anggap 7% lah. Dan di 266 dengan jumlah lot sekitar 163.000 dan 268 sekitar 102 dan 270 adalah 40.000. Bila mana di 270 nanti jumlah lotnya yang 40.000 itu tiba-tiba habis, berarti bandar melepas barangnya, atau bisa juga ada yang panic sell yang kemarin sempat hijau atau cuan tapi nggak sempat dijual di harga 286. Kemungkinan dia membuang barangnya di harga tersebut, di harga 270 ya, dan mungkin daripada rugi atau mungkin nggak untung sama sekali ya, lebih baik dijual kan. Nah itu salah satu mental, karena seorang trader atau main saham ini kan kita harus kuat-kuat mentalnya ya, nggak cuman main saham sih sebenarnya sih. Kalau misalkan mau olahraga apapun, kalau mental kita nggak tenang atau mungkin kita nggak fokus, pasti akan kayak gitu. Nah ini baru sempat kita bilang tadi 27.000 tuh ada sekitar 40.000 lot. Nah sekarang sisa 5.900. Tadi sempat sisa 5.000. Sekarang malah nambah 900 lot. Ya kurang lebih 900 lot. Dan itu yang di 272 sempat berkurang 1.000 lot, tiba-tiba menambah lagi 1.000 lot. Kalau misalkan dari tadi 8.000 tinggal 7.000, berarti ada yang membeli. Kalau misalkan ada lagi menambah lagi, berarti ada yang mau menjual. Nah, kalau misalkan menurut selama ini yang saya pelajarin 3 tahun belakangan ini, seperti supply dan demand, di mana ada barang menarik, pastinya ada para pembeli. Dan sempat ini bukan ajakan ini. Nah 270 udah habis, sudah pindah, berarti ada yang menjual melepaskan dia yang punya dia. Berarti kan kalau menjual cepat berarti kan panic sell, karena mungkin daripada minus. Karena gini, main saham itu kan terkadang ada yang katanya, mendengarkan katanya barang ini bagus, asal beli. Ada yang juga iseng-iseng coba-coba. Ya tergantung tadi psikologis masing-masing para trader kalau udah belajar. Karena kalau misalkan saham-saham gorengan itu, kalau menurut saya tidak tergantung dengan FATA sih. Karena FATF itu kan untuk yang long term, untuk yang jangka panjang. Contohnya kayak blue chip. Saham blue chip itu kalau masih menggunakan FATA itu masih masuk akal sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk saham-saham gorengan itu terkadang nggak ngaruh, karena yang menggerakkan, kalau misalkan bandar punya uang, bandar kan punya uang banyak nih. Kalau misalkan bandar mau menggoreng sesuatu barang, kan bisa saja terjadi. Ya contohnya bukan cuman di saham aja ya, contoh banyak faktor ya yang baru-baru terjadi awal-awal COVID nih. Contohnya misalkan ini di luar dari saham ya, ini kita belajar tentang mental, atau belajar kita menganalisa sesuatu barang lah. Anggap barang ini kan, saham ini kan seperti barang juga.
ke contoh COVID yang baru-baru awal. Pada saat ada orang yang punya uang banyak, dia membeli semua masker. Padahal waktu itu masker itu mungkin masih awal-awal masih harga murah. Tapi karena masker itu diborong oleh yang punya uang banyak dan masker itu jadi susah, harga masker itu melonjak 2 kali bahkan sampai 3 kali lipat. Nah, sama juga dengan di saham. Kalau misalkan barang itu sudah mulai ada pergerakan yang signifikan mungkin naik, pastinya para trader atau para pencopet itu dengan sigap akan membeli dengan segera. Nah, disitulah fungsinya bandar tadi yang menampung udah membeli barang murah. Contohnya kayak dari sempat nih tadi 266-nya di sebelah over. Nah, kenapa tadi pagi sekitar jam 10 ini kan sekarang posisi jam 11.31 waktu Indonesia Tengah. Tadi sempat di jam 10 lewat 30 menit atau berapa saya lupa. Itu 266-nya sempat di over. Habis dan terus 100.000 tuh habis, dan apakah itu dibeli atau dilepas ganjalan lotnya, tiba-tiba pindah ke sebelah over. Sekitar sempat tadi saya lihat itu ada sekitar 87.000 atau 90.000. Apakah itu dibeli atau dilepas? Nah, karena kan kita nggak bisa lihat atau benar-benar tuh real atau fiktif. Tapi kalau misalkan secara lihat dari market yang ada, itu barangnya kelihatan, jumlahnya kelihatan. Nah, seperti itu. Tiba-tiba hilang, apakah dilepas atau dibeli, ya pokoknya yang penting kelihatan dari layar handphone ini kelihatan. Ini 270 sudah pindah lagi ke bit yang tadi ada sekitar 8.000 atau 5.000-an. Nah, mungkin bisa dicek di reply, di tarik mundur tadi 1.500 habis. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan kita mau belajar jadi pencopet, caranya melihat seperti itu. Kalau saya melihat itu, kalau belajar menjadi pencopet, jadi trader yang mainnya harian, cara seperti ini bisa digunakan. Tapi saya tidak memberikan rekomendasi sih ini bisa tepat atau tidaknya, karena tidak semua suatu emiten itu digerakkan oleh bandar atau tidaknya, karena kan ada isu-isu juga bisa mengangkat itu suatu barang akan naik atau terbang, ada juga tidak. Contohnya sempat beberapa sewaktu yang masih pemilihan Amerika yang sempat saham BHIT naik berpesat. Nah, semacam itu kan kita nggak bisa walaupun ya itu saham-saham itu serangan saham-saham bandar sebenarnya. Kalau yang saya perhatikan dari 3 tahun yang lalu, saham-saham bandar itu ya macam-macam model begitu tuh. Saham-saham yang sedikit tidak jelas sih sebenarnya. Dari segi keuangan juga mungkin masih belum, laporan keuangannya mungkin juga masih belum signifikan. Nah, tapi biasanya seperti itu yang dinikmati para trader atau para pencopet. Kalau misalkan yang mau long term, ya pastinya yang otomatis bagus itu ya pastinya blue chip. Cuman masing-masing orang itu punya cara sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang pengen cepat main harian, ada yang pengen yang jangka panjang. Kembali ke kita melihat menganalisanya. Tapi kalau menurut saya untuk mau menjadi pencopet, cara yang seperti ini mungkin lebih bagus sih, lebih cepat, lebih mudah dipahami. Ya contoh seperti yang tadi, di mana barang itu lagi dibutuhkan, pastinya lagi ramai, pastinya akan menarik peminat lain. Nah, seperti itu. Ya, itu kurang lebihnya yang mungkin yang sedikit gambaran. Ini sudah di harga 270 sudah sekitar 10.000 lot. Di 268-nya masih ada 104 sekian lot. Dengan total jumlah lot di bidnya ada 268 dan di overnya 581. Dengan jumlah 213 104.000 lot di 268. Nah, kira-kira apakah 100.000 lot ini akan habis atau tidak? Kalau misalkan
ini Aisyah di harga 28 ini 100.000 ini habis, berarti yang saya bilang tadi itu namanya panic sell. Daripada si seseorang, ada mungkin trader atau pencopet itu tidak cuan, mending dijual. Atau mungkin ada juga yang sudah terlanjur nyangkut, daripada sangkut terlalu jauh, yang tadi coba-coba baru beli di harga 270 atau 2272, yang sempat tadi yang saya bilang tadi awalnya sempat 266 itu pindah di over, tahu-tahu naik ke 274 atau sempat ke 276. Daripada dia nggak cuan, ya mending, daripada ruginya terlalu, lossnya terlalu banyak, ya mungkin dijual. Itu makanya yang terkadang mental kita. Makanya kalau misalkan mau saham itu sebenarnya sih harus dibagi, harus punya kuat manajemen keuangannya. Jadi misalkan punya dana 10 juta nih misalkan, atau mungkin 1 juta lah. Kalau 1 juta sih biasanya kalau misalnya mau beli semua sih bisa juga kan. Mungkin kalau misalnya loss juga nggak terlalu banyak ya. 1 juta ya mungkin 1 juta ya anggap aja baru beli jam tangan kah, atau beli apa yang harga segitu, tas 1 juta masih worth it lah. Tapi kalau misalkan modal 10 juta misalkan ya, 10 juta itu jangan dibelikan semua, karena yang pernah saya pelajarin, dan juga ini sebelum saya ikut seminar dengan salah satu, saya lupa namanya, seminar yang pernah saya datang itu, dia adalah salah satu yang bilang sempat, dia orang-orang IDX atau orang-orang apa saya lupa, dia pernah sempat menyampaikan bahwa dulu dia bilang indeks itu akan ke 6.000 waktu itu tahun 2017 atau 18 saya lupa. Dia bilang indeks itu akan ke 6.000. Dia dibilang, saya ngomong indeks akan ke 6.000, saya ditertawakan sama kebanyakan orang. Tapi ternyata indeks itu bisa sempat 6.000. Akhirnya yang menertawakan dia malah kagum sama beliau. Nah, terus dia menyampaikan, misalkan kita punya modal tadi 10 juta. Nah, kalau bisa dipakai pola. Contohnya pola itu ya semacam kayak pola sepak bola lah. Yang lebih simpel ya, 442. 442 kan totalnya 10 juta. Berarti 4 juta itu untuk beli blue chip, 4 jutanya buat beli untuk mainan trader yang copet-copet ini, 2 jutanya untuk di save, dimasukkan tetap di cash on hand. Maksudnya apa? Untuk taruh di cash on hand. Misalkan kalau pergerakan saham itu terkadang kita nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba barang tuh minus terus kan. Nah, biasanya barang-barang yang begitu tuh terkadang orang tidak melihat, tidak memantau. Tiba-tiba juga akan begitu dia minus 2 kali, misalkan minus 7% terus 2 kali. Kalau sekarang sih enak ya, minus rugi itu paling kecil, paling besar cuma 7%-an. Kalau sebelumnya sempat ya misalkan naik 24%, ya minusnya juga 24%. Kalau sekarang naiknya 24%, turunnya cuma 7%, maksimal 8% lah. Sekarang sih lebih enak. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya ya sesuai, naiknya sekian, turunnya sekian. Nah, kalau misalkan tadi bilangin 2 kali ARB, misalkan minusnya sampai dengan minus 7% 2 kali berturut-turut, biasanya di hari ketiganya dia tidak akan minus, dia pasti akan naik. Nah, pada saat itu kan berarti barang murah nih. Contohnya nih Aisyah nih kan sempat di harga 170, saya memantaunya di harga masih di harga 190-an. Itu sempat menarik. Sempat menarik nih barang. Saya masuknya sih agak telat karena lagi di jalan. Saya telatnya ya di 200 something lah saya belinya. Sempat di bawah naik turun ya, saya diemin aja karena menurut saya masih oke sih, masih ya, karena masih ada tadi saya masih ada pegangannya. Saya akan, kalau misalkan minus saya akan tuh bawa beli tambah lagi karena masih ada modal tadi tuh. Contohnya misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan 2 kali minus itu baru yang modal 2 tadi tuh dibelikan semua untuk yang model-model begini nih, yang 2 kali. Nah, terkadang itu yang
tidak dilihat oleh para trader lainnya. Di situ yang mungkin membedakan. Nah, itu sih kalau yang saya pelajarin, yang selama ini saya coba. Alhamdulillah ya, walaupun dapatnya ya kalau mau cepet-cepet dapat sekitar 2-3%, 5%, dapat 5%an sih masih besar. Nah, ini 268 udah habis tuh. Ternyata itu adalah cuman manipulasi. 268 itu manipulasi, sudah habis tinggal sekian, tiba lagi ada lagi. Cuman bisa di replay nanti blood track mundur apakah itu benang benar-benar dicabut sekitar 100 sekian ribu lotnya atau dibeli. Nah, tapi yang jelas secara realnya di layar kaca ini kan adalah hilang. Berarti ya itu tanda tanya tadi, apakah dibeli, itu apakah pindah ke 266? Kayaknya sih pindah ke 266 tadi 100 seperti itu guys, kalau yang menurut analisa saya. Selebihnya bisa dicoba atau mungkin mungkin dicoba sih, karena ini kan live trading ya. Dari jam 11.31 kan sudah 11.42. Itu yang mungkin yang pengalaman saya selama ini, karena saya juga sempat belajar dengan teman yang benar-benar pakar. Saya sempat belajar ke Jakarta dan ke Surabaya dan juga ke Bandung beberapa 3 tahun terakhir dari 2017 sampai 2019 kemarin. 2017 sampai 2018 sorry. 2017 sampai 2019 kalau nggak salah. Karena tahun 2020 kan saya nggak ada belajar, nggak ada jalan-jalan. 2017 sampai 2019 itu saya belajar dengan teman yang benar-benar paham seperti itu. Jadi apa yang saya gambarkan, apa yang saya lihat dengan teman yang benar-benar belajar mengerti titik poinnya menggunakan TA, menggunakan grafik, kurang lebih hasilnya hampir sama sih sebenarnya. Dimana pada saat kita masuk mau membeli suatu barang, contoh gini, misalkan 266 ini kan sudah diganjal nih, misalkan di bawahnya 266 masih ada lagi, misalkan contohnya, karena ini 266 adalah terakhir kan, kita nggak bisa melihat secara signifikan. Kalau misalkan dulu tuh 6%, 7% ini kan masih ada di bawahnya lagi nih minusnya, karena masih tadi dulu 2 tahun terakhir tuh minusnya bisa naik 24%, minusnya bisa 24%. Nah di 266 tadi ini masih bisa di bawah harga, di bawah lagi. Nah biasanya kalau misalkan ganjalan paling gede itu di harga itu biasanya bandar nahan, dia mencoba mau beli di harga itu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba di bawah 266 itu masih ada lagi harga ganjalan gede, biasanya bandar itu macam kayak manipulasi harga. Jadi begitu dia coba ganjal di 266, tiba-tiba misalkan ada di 260 itu masih ada harga jumlah lot ganjalan gede. Nanti yang di 266 ini begitu sudah menyentuh 266, dia akan memindahkan ke harga bawah 260 tadi. Atau bisa juga misalkan di harga jumlah 266 itu jumlah lotnya banyak, tiba-tiba habis dalam seketika, bandar sudah dapat barang. Begitu dapat barang, nanti bisa lihat di jumlah offernya. Bisa offernya tiba-tiba ada yang gede ratusan ribu lot lagi. Itu bisa lagi akan turun ke bawahnya, atau mungkin tiba-tiba ganjalannya penuh, di bawahnya tadi itu penuh, di 266 bawah ini penuh semua ganjalannya, barang akan siap naik. Itu kita kalau misalkan mau jadi trader atau pencopet, cara melihatnya seperti itu. Karena saya misalkan saya mencopet, saya bisa dalam satu emiten. Sebelumnya sih ya, sebelum modalnya saya tarik semua, maksudnya nggak langsung sih, sebagian besar saya tarik tuh. Saya dalam satu emiten tuh bisa sampai 3-4 kali copet. 5% ya cukup lah. Kalau misalkan ada modal sekian dapat 5% udah cukup. Tapi kalau misalkan saya lebih dari 3 kali sih biasanya saya ketangkap, karena biasanya saya batasin. Kalau saya mau copet satu emiten itu maksimal 3 kali, gak boleh lebih. Karena gini, satu juga ini prinsip di saham ya, yang mungkin dibilang percaya nggak percaya sih, tapi itu kenyataan.
Misalkan kita beli di harga 268 nih, misalkan kita udah punya barang di harga Aisyah ini harga 268. Oke, begitu kita beli di harga 280 saya akan jual. Nah, itu harus ditepatin. Walaupun nanti dia tiba-tiba 280, tiba-tiba sudah 282, ya udah jual aja. Jangan pernah menunda-nunda, karena biasanya kita menunda-nunda itu sudah sesuai dengan komitmen kita komitmen di awal kita waktu pada saat membeli tadi. Biasanya kebanyakan begitu 282, karena kita nggak jual karena berharap harga itu akan naik lagi, tiba-tiba menurun lagi nih ke 268, bahkan mungkin bisa ke 266, besoknya bisa turun lagi. Nah, itu yang karena harus sering dipahamin, dicermati. Jadi pada saat kita udah membeli suatu barang, niatnya adalah untuk naik ambil 5%, ya harus sesuai dengan komitmen. Tapi kalau misalkan kita niat adalah untuk long term, mau naik mau turun, udah diamin aja. Tapi kalau misalkan emang tuh barang jatuhnya bagus dan yakin, misalkan dia turun ya coba beli lagi. Kalau misalnya masih punya modal. Tapi kalau misalnya nggak ada modal, ya mau nggak mau ya sabar aja. Seperti itu niatnya. Kita semua tuh diawali dengan niat dan komitmen sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Maksudnya kita niatkan, ya seperti itu. Karena hidup itu harus punya komitmen. Karena komitmen itu ada semacam suatu kejujuran juga sih. Kalau misalnya kita berkomitmen, pasti kita akan jujur kan. Kebanyakan seperti itu kalau saling berkandung. Kalau kita dengan klien juga harus berkomitmen biar kita percaya sama ya siapapun itulah. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya berikan pendapat tentang Aisyah. Mau sama apapun, cara kerjanya, cara pandangnya kurang lebih bersama. Ini 268 sudah dilepas habis, tinggal sekian. 266-nya mungkin ya nambah dari 177 sekarang 182. Kurang lebihnya tuh guys. Jadi cara kita belajarnya menjadi pencopet trader ya seperti itu. Tapi ini bukan rekomend ya. Tapi kalian boleh coba kalau emang misalkan ini bermanfaat, ya alhamdulillah, berarti saya memberikan karena gini, saya punya prinsip, misalkan ini berhasil, ya itu rezeki kalian. Saya tidak akan meminta bagian apapun, karena saya juga pernah memberikan suatu rekomendasi membeli saham. Saya tidak pernah memberi, maksudnya saya beri masukan ini, kalau mau beli silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan dibeli, kalau untung ya alhamdulillah, kalau misalkan rugi, saya nggak ikut tanggung jawab. Kenapa? Karena saya tidak memberi rekomendasi. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing, di tangan penumpang. Saya bukan supir. Saya hanya memberikan masukan. Sama seperti kita curhat ke orang atau ke teman segala macam, kan curhat dan bercerita. Kalau teman memberikan arahan atau misalkan, semua kan kembali ke yang curhat tadi, apakah mau diterima atau tidak, seperti itu guys. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya.